Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mengaruniakan kita begitu banyak nikmat hingga hari ini. Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama menyimak majelis pagi pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk menjadi umat Rasulullah yang setia dan memperkenankan kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW kelak di surganya. Baik soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di majelis pagi kali ini insya Allah kita akan membahas apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalannya harus banyak ataukah yang rutin walaupun sedikit? Nah, insya Allah kita akan membahasnya secara bersama-sama. Kita awali dulu majelis pagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh-soleha yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa ibadah itu tidak semestinya dilakukan hanya sesaat, hanya di waktu itu saja. Nah, jadi para ulama pernah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Sepanjang tahun ya, bukan hanya misalnya di bulan-bulan tertentu saja, tidak, namun sepanjang tahun. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah SAW. Alqamah bertanya, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, beliau tidak. Rasulullah tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Kontinu itu apa ya? Nah, kontinu itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, anak-anak, kita juga perlu mengetahui apa saja ya tanda diterimanya suatu amalan. Nah, tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan ibadah tersebut menghasilkan amalan ketaatan berikutnya. Nah, di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu. Nah, jadi tanda diterima suatu amalan adalah amalan itu akan dilakukan secara rutin, secara terus-menerus. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan atau tidak diterimanya suatu amalan yaitu apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelah dikerjakan. Nah, mari kita simak ya. Ada ungkapan para ulama yang mendalami ilmu mengenai hal ini. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Nah, anak-anak, kita penting melakukan amalan secara kontinu, secara terus-menerus, secara rutin walaupun sedikit. Nah, di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin. Amalan yang rutin walaupun itu sedikit akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Nah, amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Nah, Aisyah setelah mendengar
sabda Rasulullah itu, Aisyah pun langsung melakukan suatu amalan yang secara rutin dan dia istiqomah melakukannya. Nah, anak-anak, mengenai tentang amalan yang rutin meskipun hanya sedikit, walaupun sedikit, ini perlu kita perjelas ya. Nah, yuk kita simak nih. Dari Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah agar kita bisa berada di pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah amalan yang terus-menerus dilakukan secara kontinu. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar, yang dimana Ibnu Umar dicela karena meninggalkan amalan sholat malam. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Nah, para ulama salaf pun mencontohkan dalam beramal agar bisa dilakukan secara terus-menerus.